Sebelum lanjut, saya sarankan untuk menonton film panjangnya, karena memang ini film pemersatu bangsa banget lah, ngerti ya bro, yang rajin olahraga. Ini asbaknya. Sangat meresahkan. Film diawali dengan seorang wanita bernama Lynette yang menyelinap ke dalam kapal sambil memangku anaknya. Hal ini dia terpaksa lakukan karena tidak mempunyai sepeser pun uang. Tapi tetap saja petugas menemukannya ketika mengecek tiket. Lalu scene memperlihatkan Lynette tiba di pelabuhan. Dia berencana pergi ke kota Segovia untuk menemui suaminya, namun tidak tahu jalan. Lynette mencoba meminta bantuan namun ditolak. Sampai ada seorang ibu yang membantunya setelah Lynette mengembalikan dompet yang jatuh. Ale, yung pitakan niyo po. Ali, baka pwede niyo naman po akong isabay. Mag-ingat kayo ng anak ko. Pagpasensyahan mo na yung tulong ko sa'yo, ha? Lynette melanjutkan perjalanannya dengan menaiki bus. Di situ dia diganggu oleh dua orang penumpang lelaki. Sampai tiba seorang lelaki bernama Rod yang mengusir mereka. Lynette mulai cemas saat kondektur mulai meminta ongkos. Lalu dia memberanikan diri untuk meminta tolong pada Rod yang berbaik hati menolongnya dengan membayar penuh ongkos bus. Baka pwede na naman po akong hatagan o tuon wa ikay kwarta. Kamagalala. Sige ako nang bayad. Kasama pa siya? Oo. Dengan pertolongan Rod, dia mulai tenang untuk beberapa jam ke depan. Perjalanan Lynette masih jauh untuk mengisi waktu kilas balik masa dulu Lynette perlihatkan, di mana Lynette memiliki seorang abang bernama Toto, sedangkan ayah Lynette mengalami sebuah kejadian yang membuatnya meninggoy, lalu disusul oleh ibu yang memilih jalannya sendiri. Abang Lynette juga entah kemana, dia pergi tidak kembali lagi. Lynette tinggal bersama bibi dan pamannya yang selalu mengajaknya olahraga setiap hari. Sangat meresahkan. Ini asbaknya. Beberapa tahun kemudian Lynette bekerja di sebuah warteg. Saat itu dia mendapat telepon dari bibinya bahwa Toto yang telah lama pergi sedang menuju ke tempat Lynette. Sedikit tidak percaya, tapi Lynette yakin itu benar abangnya. Saat itu Lynette tinggal di rumah Toto serta Sioni istrinya. Dia diterima dengan baik dan mulai merasa bahagia. Toto menebus waktu yang telah hilang dengan memberikan apapun yang Lynette mau. Namun di setiap malam Lynette kurang tidur sebab dia selalu mendengar Toto olahraga yang membuat Lynette selalu memikirkannya. Beberapa minggu kemudian Sioni pergi kembali untuk bekerja di Jepang. Kontrak kerja yang terus diperpanjang membuat Sioni tidak bisa pulang. Saat inilah Lynette selalu olahraga dengan Toto. Mereka lakukan setiap hari dimanapun, kapanpun. Lalu Lynette diantarkan kembali ke rumahnya yang dulu untuk melahirkan. Semuanya ini telah diketahui Sioni, di mana saat ini berada di Segovia bersama Toto. Nakauwi na si Ate Shoni last month. Di kami nakaligtas sa mga alam niya na ang nangyari sa amin ng kuya ko. Parang teleserye. Lynette menanyakan nama lengkap, pekerjaan, serta status Rod yang mengaku single dan bekerja sebagai pelaut. Mendengar itu Lynette sedikit kesal. Hal ini disebabkan ketika dia ditangkap oleh petugas kapal di awal film tadi. Ternyata Lynette dibawa ke kantor keamanan kapal. Di situ dia diminta untuk membayar dengan barang apapun sebagai pengganti tiket oleh ketua keamanan. Namun Lynette tidak mempunyai apapun, ya apalagi ya bro, tahulah 3 orang lagi loh bro. Tawagin ko na lang kayo. Sige sir, tara. Huwag kang magsusumbong. Setelah itu di suatu tempat daerah kapal, dia bertemu dengan seorang nenek yang sedang mengalami sakit punggung. Lynette yang pernah kursus terapi membantunya memijat nenek itu. Ketika akan mengambil minyak, dia melihat beberapa botol benih tanaman. Menurut nenek itu bukan benih biasa. Benih ini berguna untuk mengalahkan orang jahat. Nenek menjelaskan dari 3 benih memiliki beda khasiat juga. Dan ketika akan tidur, petugas kembali menghampiri Lynette. Miss, mamaya ka na matulog. Iwan mo muna yung baby mo dyan. Sumunod ka sa amin. Nay, iiwan ko po muna sa inyo. Lynette dibawa ke ruangan kapten kapal. Di situ dia ditanyai alasan tidak mempunyai tiket. Alih-alih peduli, namun kapten sama saja seperti petugas keamanan yang rajin olahraga.
Saan mo sisimula magmasahe? May pambayad ka ba para mamasahe na? Dari sinilah Lynette meminta benih itu pada nenek dan Lynette memberikannya pada kapten dan juga ketiga petugas keamanan kapal. Perlahan tapi pasti mereka mulai merasakan dan saat tiba di pelabuhan mereka meninggoy. Kembali ke bus yang saat ini mengalami kendala. Perjalanan tidak bisa dilanjutkan sebab kota selanjutnya sedang banjir. Mereka akan berhenti di penginapan dan melanjutkan perjalanan esok harinya. Lynette dipesankan makanan oleh Rod, bahkan dia memberi Lynette ponsel. Namun sebagai gantinya, Lynette harus menemani Rod. Hal yang seperti ini harus banyak diketahui wanita, sebab kebaikan lelaki pasti ada tujuan yang ingin dia capai. Mengertilah ya bro, istilahnya ada udang di balik batu ya. Meskipun tidak semua dan bukan saya tentunya. Hindi pa ako nangangalay sa bus eh. At least dito, huwag ka matatakot sa akin Hindi ako tulad na iba lalaki. Ini asbaknya. Setelah olahraga, Rod meminta maaf sebab telah seperti lelaki sebelumnya. Tapi Lynette tidak mempermasalahkannya dan telah menduga semuanya ini. Dan menurut dia semua lelaki itu sama saja. Ketika Lynette sudah lelap tidur, Rod diam-diam menelpon seseorang yang ternyata dia tidak single, melainkan sudah mempunyai istri bahkan anak. Saat akan mengganti popok anak Lynette, dia melihat biji tanaman yang diberikan nenek. Dan benar saja, pagi harinya Rod telah pergi. Miss, excuse me. Asan yung kasama niyo dito? Wala na si Seaman, Manong. Keesokan harinya, Rod sedang berkumpul dengan istri serta anaknya makan bersama. Tapi ketika itu siaran televisi memberitakan meninggoynya penjaga keamanan dan kapten kapal. Mereka telah mencurigai Lynette dan dalam pencarian, sebuah rekaman CCTV memperlihatkan Lynette sedang bersama Rod di stasiun. Anak yang Lynette bawa juga ternyata anak orang lain yang dia ambil. Di malam sebelum Rod pergi, ternyata Lynette memasukkan biji tanaman ke kantung Rod dan dia yang kini sudah tertangkap memberikan kesaksian bahwa Lynette telah bekerja sama dengan Rod. Rod juga yang telah memerintahkan Lynette. Alhasil, Rod ditangkap dan saat dia mencoba kabur malah meninggoy. Kaming magkasabuat. Si Rod po ang nagplano. Si Rod po ang may kasalanan ng lahat. Wala ka na. Dari hasil pemeriksaan, Lynette dinyatakan mengalami sedikit gangguan setelah anaknya tiada. Dia melemparkan kesalahannya pada Rod, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton, selamat malam dan selamat beristirahat.